Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahiyatul Firdausi As-Saidiyah. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan Universitas Pakuan Kabupaten Bogor, program studi biologi. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja sesuai program studi biologi. Materi yang saya ambil macam-macam polusi. Berikut formulir dari uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mila, silakan pimpin doa teman-temannya. Pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Coba berdiri dulu. Rapikan dulu bajunya yang masih dikeluarkan, dimasukkan, dirapikan. Oke. Sudah rapi? Sudah siap untuk belajar? Cek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Oke, good, bagus. Semua nihil ya yang tidak hadir. Biar semangat pembelajarannya, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu bersama-sama. Berdiri dulu biar mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Kemerdekaan pembukaan jiwa. Nah, ini dia peta konsepnya. Kemarin itu kita membahas tentang polutan dan limbah, perbedaannya. Ada yang mau mengangkat tangan? Apa itu polutan, apa itu limbah? Good. Ya, limbah adalah
rumah tangga. Oke, good. Terima kasih Novi. Tepuk tangan. Tadi Novi, tadi pengertian limbah. Ada yang tahu pengertian polusi? Oke. Polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, baik pencemaran udara, tanah, air, dan sebagainya. Oke, bagus Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, satu lagi masih ingat tentang sumber polutan? Ada yang tahu? Sumber polutan ada yang alami dan buatan. Yang alami contohnya letusan gunung berapi, buatan limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nah, tadi yang disebutkan oleh Kristino, Putri, dan Novi ini adalah di sini. Jadi ini ada bab yang harus dipelajari. Kemarin kan sudah membahas polutan, limbah dan polusi itu apa. Tadi sumbernya itu ada yang alami dan non alami sudah disebutkan oleh Kristino. Nah, kita hari ini mempelajari tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Tapi lebih spesifik pencemaran air. Oke, good. Kalian tahu kenapa air tercemar itu berbahaya? Karena mengandung zat kimia, mengandung bakteri-bakteri jahat sehingga membuat kulit kita menjadi gatal-gatal. Oke, Bu. Salah satunya pada manusia tadi yang disebutkan. Kulitnya pada gatal-gatal, Bu, kalau kita menggunakan air tercemar. Kalian tahu nggak kenapa air tercemar itu berbahaya? Nah, sebenarnya itu masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video dan gambar masalah polusi air yang terjadi di Indramayu, peserta didik mampu menganalisis bahaya polusi bagi kehidupan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi masalah polusi air di sekitar peserta didik, mampu menentukan upaya-upaya dalam menangani polusi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi berupa laporan mengenai dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi, kalian nanti akan diberikan masalah tentang polusi air, kemudian kalian menganalisis masalahnya seperti penyebabnya, dampaknya, kemudian memberikan solusi upaya untuk memecahkan masalah pencemaran atau polusi air. Paham ya tentang tujuan pembelajaran hari ini? Nah, Ibu akan memberikan masalah. Ini masalah tentang pencemaran air sungai yang terjadi karena Pertamina. Kemudian yang kedua, kelihatan nggak airnya ini kenapa? Kotor, keruh ya. Nah, ini ada dua masalah. Apa yang terjadi jika kita menggunakan air tersebut? Kemudian selain manusia yang dirugikan, bagaimana dengan biota air dan ekosistem di sekitarnya? Kita akan mempelajari. Ibu akan memberikan video, tolong diperhatikan. Saudara, akibat kecelakaan solar puluhan pertama Bandung dan Kuda di Kabupaten Indramayu Jawa Barat mengalami kerugian hampir 2 juta. Solar yang cuma ditanam ini diduga berasal dari keuntungan pipa milik PT Pertamina. Terdapat di wilayah Indramayu Jawa Barat, Desa Babat, ini menurut solusi. Kerugian dan keresahan akibat kebocoran bahan bakar jenis solar kini dirasakan warga. Penghasilan dari tambang yang selalu diandalkan kini tak lagi bisa memberi kebutuhan hidup sehari-hari. Air yang tercemar solar membuat kerugian gangguan dan bagi warga desa Babat Kecamatan Balawangi pagi. Katanya sih buat solar, kalau yang suka lampu sih, ya semua.
rumah. Di LKPD ini kalian tulis nama kelompoknya dulu ya, nama kelompok, kemudian nama siswa, kelasnya ditulis. Nah, di belakang ini ada 6 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama itu tentang apa sih masalahnya, kalian tulis. Kemudian yang kedua, apa penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampaknya. Kemudian yang keempat, upaya apa yang bisa dilakukan. Yang kelima, kalian pilih salah satu saja. Misal kalian upayanya ada 5. Ada 5 nih Bu, harus begini, begitu, begini, begitu. Ada 5 misal. Nah, nomor 5 itu dari yang sudah disebutkan, pilih salah satu yang menurut kalian efektif. Hanya satu saja ya. Kemudian yang keenam, evaluasi nilai. Bagaimana kendalanya yang kalian sudah pilih itu. Bagaimana kendalanya, bagaimana kemudahannya. Kelompoknya saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti saya sebutkan ya. Ya Bu. Untuk kelompok pertama, Putri, Nurmala, Nabila, Andini, Sakila. Kelompok yang kedua, Mila, Lisna, Jena, Sada. Kelompok 3, Novi, Elsa, Sulesi, Kristino. Kelompok keempat, Pipit, Fitri, Dian, dan Suket. Kalian duduk berkelompok, kemudian kalian diskusikan. Waktunya 20 menit, dimulai dari sekarang. dampaknya apa? Dampaknya kalau bisa di lingkungan ditulis, pada manusianya ditulis, kemudian sama ekosistemnya ditulis. Kenapa nanti dampaknya itu ya? Oke. Ini udah nomor berapa? Belum. Bingung kenapa bingung? Bingung nih. Kasusnya dibaca dulu, setelah dibaca
masalah-masalahnya ya. Kalian tulis masalah-masalahnya. Masalahnya ada 3, Bu. Ditulis ada 3 di sini. Ini ditulis ada 3. Kemudian setelah mengetahui masalahnya, apa penyebabnya? Misal masalahnya pencemaran air sungai, Bu. Ini kenapa sih bisa tercemar? Nah, ditulis kenapa bisa tercemar. Ini ada di sini ya. Kemudian jika tidak ditangani, dampaknya bagaimana? Nah, dampak dari permasalahan tadi kalau bisa ditulis khusus pemerintah dan ekosistem terhadap lingkungan terhadap manusia ini. Oke? Lalu kalau sudah masalahnya terpenuhi, sudah tahu solusinya ngapain? Kalian harus apa sih? Ya? Oke? pencemaran di Kecamatan Patrol. Yang pertama, permasalahannya. Permasalahannya itu yaitu adalah pertama, air tercemar karena saluran drainase menjadi tempat pembuangan limbah cair pabrik tahu dan tempe. Yang kedua, air tercemar merusak ekosistem alam di sekitarnya. Yang ketiga, ada gangguan kesehatan pada manusia. Soal yang nomor 2, penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya itu pembuangan air limbah di pabrik tempe dan tahu. Yang kedua, warga membuang sampah ke saluran drainase. Yang ketiga, dampak-dampaknya. Yang pertama, air sungai mencemari sumur warga. Yang kedua, biodata sungai akan hilang. Yang ketiga, warga yang menggunakan air terkena penyakit gatal-gatal dan diare. Yang keempat, alternatif tentang permasalahan limbah yang mencemari di Desa Patrol. 1. Membuat ipal. 2. Membuat pembuangan sampah agar tidak membuang ke saluran drainase. 3. Menjadikan air tercemar menjadi air bersih. 4. Memberikan zat untuk mempertahankan kadar. Kedua, agar biodata sungai tidak mati. Yang kelima, dari semua alternatif yang kamu kemukakan sebelumnya, mana yang paling tepat untuk mengurangi dampaknya? Yaitu membuat penampungan dan pengolahan air limbah agar limbah tidak lagi dibuang ke sungai karena
Sederhananya yaitu hanya pihak pabrik yang berhubung langsung dengan pengolahan limbah, sedangkan warga hanya mengawasi saja. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Saya Bu, Oke, silakan. apa yang dimaksud IPAL? IPAL adalah instalasi pengelolaan air limbah. Jadi di situ air limbahnya akan ditampung dan dikelola. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Sudah, silakan tutup dulu. Kalau begitu sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang 10 sungai di Kabupaten Indramayu tercemar limbah. Pokok-pokok permasalahan yang terkandung di dalamnya, yang pertama 10 sungai tercemar di Indramayu, yang kedua 2 sungai ringan tercemar. Indeks pencemarannya tinggi, yaitu Sungai Raja Bumiwang. Yang selanjutnya 8 sungai tercemar sedang, yaitu Cimanuk di Desa Kenanga. Penyebab permasalahannya yaitu limbah dari industri pembuatan kerupuk udang dan ikan serta industri pembuatan ikan asin. Dampak yang terdapatnya yaitu menimbulkan bau atau pencemaran udara. Yang kedua, hewan sungai seperti ikan, udang gila. Warga yang menggunakan air sungai terkena penyakit gatal-gatal. Alternatif solusi. Yang pertama, mengadakan program kali bersih setiap tahun. Yang kedua, para perusahaan mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dialurkan ke sungai. Yang ketiga, melakukan penyuluhan dan pelatihan pada warga bagaimana pengolahan limbah. Yang dipakai itu cuma satu, yaitu para perusahaan pengelola limbah karena faktor penyemaran 2 fungsi tersebut ialah dari limbah industri. Kendalanya yaitu menambah biaya produksi yang mahal, sulit untuk diterapkan karena kurangnya kesadaran dari pemilik pabrik. Terus belum banyak yang mengetahui cara pengolahan limbah. Kemudian hanya perilaku pabrik yang berhubungan langsung dengan pengolahan limbah, sedangkan warga hanya bertugas yang mengawasi saja. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Limbah industri itu apa? Limbah industri yaitu pabrik kerupuk. Terus di Kenanga ada banyak industri pembuatan kerupuk udang dan ikan. Banyak beroperasi industri pembuatan ikan asin. Ada 2 katanya limbah industri yang untuk kasus hukum sungai. Yang pertama itu limbah dari pabrik kerupuk yang di Desa Kenanga. Kemudian yang kedua itu di industri pengolahan ikan asin. Ya, begitu ya. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 2? Ya. Tidak. Kalau tidak, ditutup silakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih atas presentasinya. Tadi bagus sekali
Romawi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Menurut kalian yang bagus kelompok 1 atau kelompok 2? Ya. Menurut kalian kelompok 1 atau kelompok 2? Bagaimana kelompok 3 dan 4 yang bagus kelompok 1 atau kelompok 2? Hah? Kelompok 1 atau 2 1? 2 dulu baru 1. Kalau menurut Ibu kelompok yang bagus itu adalah untuk kelompok yang bagus presentasinya. Untuk yang bagus presentasinya menurut kalian kelompok 1 atau 2? 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Semangat lagi ya, dan untuk kelompok lain juga ya. Oke, tadi tentang diskusi 2 kasus. Kasus yang pertama, kasus tentang pencemaran di desa Patrol. Tadi dampaknya sudah disebutkan karena ada limbah dari pabrik tahu dan tempe. Kemudian kasus yang kedua tentang Sungai Indramayu yang tercemar limbah. Tapi 2 yang disebutkan ya karena sama sebenarnya ya. Ini tentang pencemaran air sungai. Kemudian tadi sudah menyebutkan dampaknya, penyebabnya, solusi yang ditawarkan, dan menilai solusi tersebut. Oke, bagus semua. Ibu minta masih ada 3 lagi. Ibu minta menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. 3 orang ini. Ada yang mau menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Risma silakan. Tentang pencemaran air yang terjadi di sekitar kita, dampak dan penyebab pencemaran air serta yang harus dilakukan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Sesuai janjinya ya, menyimpulkan. 1 lagi, masih ada 1. Masih ada 1 mau? Ada yang mau menyimpulkan, merefleksikan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Ibu kirim untuk post testnya ada di Google Form. Kalian klik yang sudah Ibu bagikan di
gambar. Ini gambar apa? Oke, tangan sebelah. Gambar kedua. Apa itu? Iya. Ini yang ketiga. Ini? Ungkayan bunga. Ini? Tuang air. Satu lagi nih. Kedokteran buta. Buta sih. Bukan. Apa? Kedokteran buta. Buta. Oh, kedokteran buta. Kedokteran buta. Kedokteran buta. Kedokteran buta. Selesai. Masih pada semangat ya? Semangat dulu. Kalau selamat pagi, tepuknya 1. Kalau selamat siang, tepuknya 2. Kalau selamat malam, tepuknya 1. Enggak. Kalau tidak ada kata selamat, berarti tidak tepuk tangan. Selamat pagi. Salah. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Masih belum. Satu kali lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Satu kali lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Malam. Oke, tepuk tangan. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai indikator pencemaran. Jadi nanti disiapkan pembelajaran berikutnya materi tentang bagaimana mengetahui caranya untuk mengetahui pencemaran lingkungan itu seperti apa. Jadi ada yang alami, ada yang kebetulan. Modulnya sudah saya share di grup WA, kalian baca dan siap pembelajaran berikutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita baca hamdalah sebagai akhir dari pembelajaran. Alhamdulillah. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.